لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد. Nanti hanya dua berjuang, menang atau mati syahid. Udah itu aja, nggak ada kalahnya itu, adanya menang atau syahadah. Pilihan orang berjuang hanya dua, menang atau mati syahid. An-nasr awi syahadah, menang atau syahadah. Jadi gak ada kalahnya. Fadzalika sya'nuhu subhanahu, seperti juga halnya wadzalika qadaru al-mashub bihikmatihi, itulah makanya keputusan Tuhan yang disertai dengan hikmah. Ammahum falahum ihdal husnayin, bagi mereka yang menang atau yang mati syahid itu dua-duanya mendapat kebaikan inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Wa nasu kulluhum yamutuna indama yahyinul ajal, manusia semuanya pasti mati kalau sudah ajalnya datang. Kalau belum datang ajalnya, sekalipun maju perang enggak mati kok. Sekalipun tidak maju perang tetapi ajalnya datang, mati enggak? Mati juga. Jadi ngapain takut mati? Kaderga mangsa mati ya wong dawa umure. Tidak akan mati orang yang umurnya panjang seperti itu. Wasuhada wahdahum, hanya orang-orang yang mati syahidlah. Humul ladzina yastashhidun, merekalah yang mati di medan pertempuran, itulah mereka mendapatkan gelar pahlawan, namanya syuhada. Kalau sudah syuhada, ini Allah mengatakan bahwa mereka itu tidak mati. Para syuhada dinyatakan oleh Allah masih hidup. Tetapi kenyataannya kita temui di rumahnya nggak ada, di kantornya nggak ada, di sawah nggak ada, di pasar kata masih hidup di mana? Nah makanya dijelaskan oleh Allah, walakinna aktsarun nasi la yash'urun, kebanyakan orang tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Tidak semua orang bisa merasakan mereka. Yang merasakan keberadaan mereka hanya orang-orang tertentu saja. Sesungguhnya mereka masih ada. Malah justru Tuhan melarang kita menduga mereka mati, itu diperkokoh dengan nun taukid sakilah. Jangan pernah sekali-kali. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, tolong jangan pernah sekali-kali engkau menduga bahwa mereka yang terbunuh di medan pertempuran mereka sudah mati. Balhum ahya bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, namun atau tetapi mereka itu masih dalam keadaan hidup. 'Inda rabbihim yurzaquna, artinya ay yurzaquna 'inda rabbihim, mereka masih mendapatkan rezeki dari Tuhan. Tetapi walakinna aktsara nasi la yash'urun. Ada yang itu ada, mereka sudah ada di alam barzakh katanya kan gitu. Barzakh itu ya seperti kulit bawang dibagi semiliar lah. Ya kan, ya sudah ini. Jadi rezeki apa? Ya rezeki. Namanya rezeki ya bisa melihat anak cucu, bisa membimbing santri-santrinya. Jadi para masyayikh, para salihin, para aulia juga pengertiannya masih bisa membimbing murid-muridnya.
apakah itu masuk di alam mimpi dan sebagainya ya. Kalau fisik sudah tidak terlihat, tapi keberadaan mereka secara rohani masih ada. Minimal menurut penafsiran orang yang lebih rasional, hidupnya mereka itu eksis, betul-betul eksis, tapi dalam pemahaman konsep-konsep, bukan secara fisik. Artinya mereka sekalipun sudah mati, tetapi masih tetap menjadi sumber inspirasi yang bisa menggerakkan semangat kita yang masih hidup ini. Paham likin ke? Mati emang mati, tapi mereka hidup, bahkan bisa menggerakkan kita. Bahkan semangat persatuan yang mereka bangun sudah mati, malah menjadi referensi bagi kita untuk membangun persahabatan. Nggak usah bertengkar, kita sama-sama anak cucunya Mandul Kamid. Iya kan? Kamu cucu, kamu cicit, kamu ponakan mah ngapain? Itu masih bisa mempersatukan. Ya, ajaran-ajarannya, petuah-petuahnya. Ya, mungkin zaman dulu belum ada YouTube, belum ada mesin tik, belum ada komputer. Tapi kan cerita dari mulut-mulutnya lalu dibukukan oleh orang. Nah, kalau kita kan lumayan sudah ada YouTube kan. Iya, sudah ada mesin tik, ada komputer. Ya, gitu. Kalau saya mati juga kan masih bisa dibuka kan? Kalau saya mati dibuka nggak YouTube nih? Enggak kan? Masih bisa. Nun, YouTube-nya mati nggak kalau saya mati? Enggak kan? Ya iya. Nanti dulu kan ada Kang Maman yang ngaji kan, Ngobet yang ngaji kan gitu. Pemimat TV disampaikan iya, tetapi kan hasil kajian-kajian kita kan masih akan diupload oleh orang terus menerus kan begitu. Mati mati, tapi pemikirannya tidak pernah mati. Itu penafsiran orang yang rasional. Oke, kedua penafsiran bagi saya nggak usah dipertengkarkan, silahkan. Yang penting kedua-duanya mengandung makna kebenaran juga sebetulnya. Karena saya tidak suka bertengkar sih. Ngapain bertengkar? Tuh masing-masing punya alasan kok. Gitu. Yang penting orang mau beralasan. Lalu kemudian wahadhin nuqat, titik-titik ini, ya, poin-poin ini la yajuzu an tatamayya fi hissil mu'minin tahta ayyi dzarfin minadzuruf. Ini yang tidak boleh dalam kondisi apapun, tidak boleh orang beriman mengendur dalam rasanya, meledre, ya apa meledre itu? Mengendur, melempem, macam itu. Wa min hadhihi nuqat al-jihad, poin-poin ini termasuk al-jihad di sini, alladzi yatahaddatsu anhu Allah, yang dibicarakan, diceritakan oleh Allah, hadzal hadis, dengan percakapan ini, al-jihad fi sabilillah wahda, artinya membela Allah saja. Membela Allah itu membela kebenaran. Wa tahta rayatihi wahda, dan di bawah benderanya saja. Wa hadha huwa al-jihad alladzi yusamma alladzi yusammi man yuqtaluna fihi syuhada. Inilah yang disebut mereka yang terbunuh dalam pembelaan Allah sebagai pahlawan-pahlawan. Wa yatalaqahumul mala'ul ala bitakrim, mereka akan disambut oleh penduduk langit dengan segala penghormatan. Jadi artinya bahwa berjihad itu sendiri harus kita maknai adalah membela kebenaran. Lagi-lagi ketika terjadi peperangan saling bunuh-membunuh antara umat Islam yang berlangsung sejak 1300 tahun yang lalu, apakah itu disebut jihad? Masing-masing mengklaim aku benar, kamu salah, diperangi. Yang itu mengatakan aku benar, kamu salah, saling menyalahkan, saling membunuh.
I'm very sorry ya, ini jangan dimasukkan dalam wilayah jihad. Sebab itu yang perlu adalah hadis Nabi yang kamu pakai, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memahami, bisa mengerti bahwa yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka? Masa dibunuh masuk neraka? Bukannya yang membunuh. Muslim dan muslim saling bunuh membunuh, dua-duanya masuk neraka. Bagaimana logikanya? Masa dibunuh neraka? Apa sebabnya ya Rasulullah? Dijawab, karena dua-duanya sudah punya niatan untuk membunuh. Hanya saja kedahuluan oleh yang membunuh. Kalau tidak, dia menjadi pembunuh. Jadi dua-duanya sudah punya niat membunuh, hanya nasibnya dia. Iya, dua-duanya